itu di depan Muhammadiyah mau masuk ke Ampera kan. Ada boikot atau Ada seperti apa, Kak? iya diblokir Diblokir. sama polisi-polisi. Mhm. Alhasil ya ditembakkan Water cannon water ya? cannon itu, Iya. kena mata ternyata pedih kan. Halo sahabat catatan jurnalis, terima kasih udah mampir lagi di channel ini. Nah, perjalanan catatan jurnalis hari ini ke Kabupaten Sedulang Studung. Wah, tamu saya hari ini sangat istimewa. Beliau adalah wakil rakyat yang sekarang bertugas di Gedung DPRD Kabupaten Banyuasin. Beliau adalah Kanda Zarkasi. Ya, Terima kasih, Ja. apa kabar, Kak? Alhamdulillah sehat. Kayak mana nih kesibukan sehari-hari? Ya, di musim pandemi tentu banyak aktivitas yang dikurangi, tapi tetap sibuk begitu, walaupun mungkin mobile lewat HP, lewat Zoom. Ya, artinya tidak mengurangi kesibukan itu. Masih tetap sibuk ya? Masih tetap sibuk. Asli. Asli sibuk Kak ya? Asli sibuk. Kita ngobrolnya agak santai aja Kak ya, Santai, jangan santai. terlalu tegang. Nanti Siap, kalau tegang siap. jadi rapat paripurna kita hari ini. Oh iya. Paripurnanya tidak tegang kan? Jangan tegang. Iya. Siap. Kak Zarkasi, ngobrol-ngobrol Oke. kita nih Kak Zarkasi. Flashback dulu nih. Ya, Dulu ya. flashback ke masa SMA lah ya. Ah, Itu ceritanya gimana sih? ya saya ini bukan di SMA. Oh bukan di luar, SMA ya? Tapi kebetulan di pondok pesantren. Wah, ini Saya- alma mater apa? Kalau saya menyebutkan kaum sarungan, Kaum sarungan, kaum santri. kaum sarungan, kaum santri. Iya, Gimana ceritanya Kak? Yang setiap hari pakai baju koko, Mhm. kadang kebanyakan pakai sarung, tapi ya kadang lupa juga pakai celana dalam. Kawan-kawan sama catatan jurnalis, ini pertama kali dibuka ya di kawan-kawan catatan jurnalis. Oke, jadi ini adalah sebuah memang yang biasa sih teman-teman Ya. kalau di santri kan karena sudah biasa pakai Iya, sarung kayak gitu kan sarung sering kayak gitu. gitu. Nah, Ah. itu gimana waktu masih menjadi santri Kak? Ini Iya. apa namanya? Teknik pembelajarannya sih gimana sih pada waktu itu? Saya ya ini kebetulan di tahun 96 masuk pondok pesantren namanya Sabilul Hasanah. Sabilul Hasanah Nah, di mana itu Kak? Di kilometer 25. Di kilometer Di 25. Mainan Purwosari. Di Mainan Purwosari. Waktu itu saya santri angkatan kedua. Angkatan Iya, kedua. angkatan kedua. Itu pondok pertama tahun 95, saya 96. Terus MTS melanjutkan dan sampai Alia, alhamdulillah. Saat Alia saya pernah mencoba ikut tes polisi. Oh, pernah mau tes Oh, polisi. tes polisi, Wah, Bos. itu gimana ceritanya? Ya karena waktu itu saya masih muda kan. Iya, Alhamdulillah gagah kan. gagah. Ini masih gagah kok, Iya. tetap nggak berubah ini. Walaupun sedikit ganteng Iya, kan. oke, siap. Alhamdulillah. Nah, tapi memang dari baik Kiai Almarhumullah Kiai Mudaris, Romo Kiai Mudaris itu tidak merestui karena beliau berpesan ke orang tua, ke abah saya, katanya Zarkasi ngurusin NU lah, NU masa depan lah. kata NU, saya. Iya. NU muda ya. Iya, itu katanya saya Hmm. lebih condong ke sana, kata Pak Kiai saat itu. Saya ingat Sudah betul. diarahin Pak Kiai, Iya. artinya untuk gabung di organisasi Di lah ya gitu ya. organisasi, iya, Hmm, betul. Terus gimana Selain itu? memang keluarga besar di Nahdlatul Ulama, di NU, dari bapak, dari keluarga besar dan Kiai Mudaris. Kiai Mudaris. Iya. Lalu setelah lulus dari pesantren, itu Ya. langsung ngapain aja? Apa ada agenda langsung kayak ini pengen kuliah atau seperti apa Kak? Ya, waktu itu langsung saya kuliah di YN. Waktu itu YN, sekarang WIN kan, Sekarang Badan UIN. Fatah Palembang, di Fakultas Syariah jurusan Ahwalus Asia. Saya waktu masuk langsung bergabung di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII kan. PMII. Nah, setelah PMII, ya setelah tamat kuliah saya lanjut lagi S2 kebetulan. Nah, setelah di S2, saya setelah tamat S2 masih lagi ketemu organisasi. Saya diperintah menjadi ketua Ikatan Pelajar NU Sumatera Selatan. Ikatan Pelajar NU Iya, Sumatera Selatan. IPNU Sumatera Selatan. Ya, yang perintah lagi. Tahun berapa itu Kak? Kira-kira masih ingat Kak? Ya di IPNU saya 2009 2011. 2009-2011. Alhamdulillah. Nah itu cerita waktu masih kuliah itu. Ya. Sudah gabung di PMII. Ini Iya, pernah sudah di mimpin PMII. aksi demonstrasi ya nih? Ya pernah. Iya, iya. Kena water cannon itu pernah. Heeh. Sambil waktu saat Gus Dur jatuh itu di 2001 ya. 2001, ya. Betul. Saat Mega ke Palembang kita aksi
rame-rame ya saat itu nggak begitu ngerti kan, Iya ikut-ikut iya iya, aja. masih belajar Iya, ya, jadi masih aktivis pemula aktivis ya? Iya. pemula, marah lagi kan, waduh inginnya Gus Dur dijatuhin Iya kan, iya iya iya, wah oh. anu apa, idola kita Wah, kan, iya ada sampai idola ya. marah kan. Kita duduk di barisan depan sekali, Mhm. menghadapi polisi, saat itu di depan Muhammadiyah mau masuk ke Ampera kan. Ada boikot atau seperti apa, Kak? Iya, diblokir Diblokir. sama polisi-polisi. Mhm. Alhasil ya ditembakkan Water cannon ya? water cannon itu, Iya. kena mata ternyata pedih kan. Itu dikira air biasa Iya, ya? dikira air biasa. Iya. Wow, pedihnya itu lebih dari cabe Oh, ternyata, pedih dari lebih cabe dari ya? sahang, Iya pedih iya. lebih dari segalanya, Mhm. sehingga mata itu Memang terasa perih, Kak, ya? pedih. Kita harus lari karena daripada diambil polisi kan lompat Iya. pagar kan Iya iya. pilihannya. Jadi Kira-kira. kawan-kawan Sobat Catatan Jurnalis nih, Iya, iya. ada cerita nih di balik saat ini, Oh, iya. Kak Zarkasi sebagai wakil rakyat Iya, ini. Nah, betul. terus Kak Zarkasi itu Ah, ini kayaknya seru nih waktu masih kuliah nih. Iya. Itu apa lagi nih perjalanannya seperti Di apa nih? kuliah itu kan tidak bisa dipisahkan ketika kita menjadi aktivis, pasti namanya akan ribut dengan orang yang tidak sepaham dengan kita. Iya, Ribut. artinya ada gerakan-gerakan menolak Biasa ketika itu, kebijakan ya, menolak gitu ya? kebijakan, tidak akur dengan kelompok ini, tidak cocok dengan kelompok itu. Kadang satu sesi juga kelompok akur dengan kelompok ini, ya organisasi ini, organisasi itu. Nah yang repotnya ini kan karena sering bertarung, berantem lah, belago lah, Iya bahasa iya iya iya. Palembang. Oh, udah biasa belago, iya. Ya kalau sudah habis musuh dari eksternal kan timbul musuh di internal kan. Di internal bener. Ya akhirnya kan kawan Ada perbedaan-perbedaan ada pendapat. iya, kadang. Nah itu sehingga saya itu sudah setelah mau jelang S1 kuliah itu sudah berpikir, saya sudah mengakhiri lah, nggak usah lagi sibuk-sibuk, harus Mhm. kembali Di organisasi ya? Iya, Mhm. artinya kembali ke rumah lah, artinya berkebun, bertani seperti Pernah itu. berkebun, Iya, bertani? sudah berkebun, ya, Mhm. berkebun karet kan. Wih, pernah berkebun berkebun karet? Iya, Iya. Pernah apa kecil-kecilan. namanya? Iya. Ini Kalau karet ya? nyadap Oh, nanam oh, nah. gitu bos. Pernah. Ini bagus nih teman-teman Iya. Sobat Catatan Jurnalis. Kak Zarkasi dia Iya. nggak apa namanya, nggak berkebun, cuma nanam kebunnya Nanam. aja. Iya, Nah, iya. terus habis itu Mhm. apa tuh kata orang tua? Ini kamu jangan di rumah aja atau seperti apa, Kak? Ya, jadi di lingkungan saya itu kan keluarga besar, ya pegawai kan gitu, dan praktisi politis lah, Iya. politik semua. Sering lingkungan Iya, masyarakat iya. Kak ya? Saya pernah di awal-awal setelah tamat kuliah itu, semua orang itu kepingin saya menjadi kepala desa. Wah, cocok kan? ini kawan-kawan kita buka dulu nih Jadi, cerita. Iya, ya gimana nih? Waktu awal-awal mau jadi itu, nah saya ini kan ada patokan. Apa yang menjadi omongan orang tua itu itulah fatwa kan gitu. Fatwa. Saat beliau tidak mengizinkan ya saya enggak. Artinya nantilah sabar katanya ke depan. Saya pernah gagal di 2009 pencalonan kades DPR. DPR. Karena Jadi setelah orang tua nggak mengizinkan untuk menyalon kepala desa tadi ya? ya, Jadi apa itu? Apa ada penolakan dari hati Kak Zarkasi? Pak, Iya. aku pengen mencoba nah, memimpin saya desa itu kalau atau seperti sudah apa? menjadi perintah beliau, insya Allah tidak akan bantah lagi walaupun seberat apapun. Iya iya iya. Saya biasa taat kan. Iya. Insya Allah. Luar biasa. Insya Allah. Oke. Lalu ada tapi ngedumel ya, apa masa nggak boleh sih nyalon kades gitu kan? Nggak? Iya ada. Ada. Saat itu kan pikiran ya belum menetap di mana pijakan, paling nggak bisa ekspresi lah, membantu Masyarakat lah bisa ya. berbuat untuk masyarakat Ya, desa ya setengahnya artinya gitu sudah kan. berpikir untuk kemajuan, tapi ya karena sekali lagi fatwa beliau belum lah katanya nanti. Udah saya tunggu momen di 2009. Saat itu pilkades itu kira-kira 2008 ya, 2008. Nah, 2009 pileg kan legislatif. Saya mencalonkan diri di perintah waktu itu, tapi alhamdulillah gagal kan. Belum rezeki ya? 2009. Belum rezeki. Nah, 2009 gagal. Itu gimana setelah proses gagal pada saat itu, Kak? Oh iya berat, artinya kan. Nah ini bagus nih buat pengalaman kawan-kawan yang mungkin nanti bertarung di pesta legislatif. Nah, cerita dulu nih gimana apakah tidak sesuai ekspektasi yang Kakak pikirkan atau seperti apa sih sebenarnya dalam merangkul dan menjalin kepercayaan masyarakat tuh kira-kira? Saat itu memang ada faktor yang membuat saya gagal. Saya itu bertarung, artinya 3 kekuatan yang selama ini bersatu di sebelumnya di 2009 itu pecah. Pecah. Ya saya dari PKNU saat itu, Rusdi Hasir itu
PKB tapi pindah PPNUI dan Hmm. PKB sendiri ada calon. Artinya selama kemarin-kemarin sebelumnya 3 partai ini kan satu di PKB semua, Iya, bisa mengantarkan satu calon. Nah, ketika di 2009 itu pecah. pecah. Memang agak mengganggu ya, bukan agak mengganggu, sangat mengganggu. Iya, Artinya suara yang biasa mungkin di atas 5.000 6.000 ya jadinya cuma dapat berbeda Kak ya. berbagi. Berbagi. Nah, jadi nggak dapet semua kan Iya, nggak akhirnya dapat semua. korban. Terkorban. Nah, nanti Kak sebelum lebih lanjut nih, Hmm. itu kenapa sih Kakak akhirnya berpikir, "Wah, saya harus terjun ke jalur politik ini." Nah, Ya, apakah ini efek gara-gara aksi demonstrasi tadi ini? Atau Kalau- seperti apa ini? kalau itu ya memang ekspektasinya ya mungkin ya, karena dari orang tua ini ya ayah saya itu udah 4 kali DPR di kabupaten saat muba. Iya, Dia mau Musi di Banyuasin. tahun 54 itu kan masih muda sekali umurnya, kalau nggak salah di 19 tahun. Oh, Oh ya, waktu itu abah ayah saya, Anda ya? iya. Hmm. Terus dimubah. Nah, pada akhirnya di 99 di provinsi. Nah, memang sepanjang hayat itu ya kepikiran DPR. Dari kecil udah ngerti. Udah ditanemin Iya, ini. ditanemin. Dan beliau pernah jadi anggota BPH, Badan Perwakilan Daerah, itu wakil kepala daerah ya, wakil bupati di Mubah. Jadi di lingkungan ya setiap ada temen abah yang datang, Pak Kahar DPR, Pak Kahar. Nah, yang terbangun itu, oh apa itu DPR kan? Jadi pengen lebih Sudah, tahu lagi lebih ya. tahu ya. Artinya, Nah, waktu Kakak apa namanya kan masa pemerintahan nih, Iya. artinya pernah menolak kebijakan. ah, Ini ada sentingan nggak nih dari orang tua? Ini Jarkasi, kamu Iya. jangan terlalu keras gitu kan? ya, Nah, gitu gimana Kak? ya saya itu tadi balik-balik. Karakter keras itu ada, saya jujur di pribadi kan, ketika harus frontal keras. Nah, tapi ya beliau selalu mengajarkan tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, tidak ada yang tidak mungkin diselesaikan dengan kepala dingin. Jangan membiasakan kepalamu keras, katanya gitu. Jadi biasakan dengan kepala dingin, Kepala jangan dingin. dengan kepala keras. Ya, itu Wah, dia ini selalu kawan-kawan catatan jurnalis ini Asli. keren ini. Iya. Iya. Maksudnya tuh apa gimana? Ya, karena saya di 2000 ini saya kilas ulang. 2012 saya pernah mengadakan kongres ya lumayan spektakuler lah, dan sejarah Ikatan Pelajar NU dan IPNU di Indonesia itu termegah. Termegah. Tahun Iya, berapa itu Kak? Di 2012 itu. 2012. Sekitar kurang lebih 10.000 pelajar santri se-Indonesia berkumpul di asrama haji kan. Di asrama haji. Iya. Saat itu saya sudah tamat S2, sudah selesai ketua IPNU, tapi dipercaya menjadi ketua panitia kongres. Panitia kongres. Nah, saya menciptakan itu alhamdulillah bersama teman-teman dan restu kiai, para kiai. Saat itu gubernurnya Pak Alex Nurdin kan. Pak Alex Nurdin, ya. Beliau merespon dan restu. Nah, pada akhirnya mulai timbul gejolak dan lain-lain. Nah, saat itu saya sudah kepikiran, ya udah saya rapat di pleno, saya pelurkan dan saya sampaikan sesuatu yang aneh kan, saya mundur dari panitia. Kenapa? Ya karena tidak mau pusing kan. Ini gimana nih bro? Disuruh jadi panitia. Banyak loh Kak, Iya. orang itu yang mau jadi Iya, mau panitia Kak sebenarnya Ini Kak. langkahnya udah jalan, udah mau ending, Iya, final, iya. udah lengkap semua, kongres tinggal, Strukturnya udah siap semua, tinggal iya. opening ceremony kan, Iya. kita mundur kan. Nah, Ini membuat orang kelabakan ini. kelabakan. Ya saya pengennya udahlah saya. Nanti pikirannya itu kan sederhana. Di awal aja udah keras, berpikirnya keras. Nanti perjalanannya pasti keras ini. Iya. Nah, ternyata ya saya ditegur sama orang tua, sama abah. Jadi pagi, kamu jangan biasakan dong kira-kira bahasa sifatnya yang keras seperti itu. Jangan biasakan dengan hal-hal yang Ego ya, ego. Sebentar Mm. kau gagal, sebentar kau akan mundur. Ini akan jadi catatanmu ke depan, karena akan mengiringi sifatmu ke depan. Ya udahlah, kalau itu amanah, percayanya jangan dimain-maini gitu. Saya Iya. waktu itu tidak main-main padahal kan, tapi orang tua melihatnya ini anak keras sekali kan gitu. Tapi kawan-kawan sama Iya. jurnalis ini nggak sesuai loh kalau kita Iya. lihat hari ini. Ini kalau orangnya ini keras gini ya. Iya. Iya. Terus gimana? Nah, harus diselesaikan dengan kepala Iya. dingin kitanya gitu ya. Iya, saya itu mungkin kelihatannya seperti agar ya kan. Iya, tapi benar-benar. sendok bisa patah kan. Gitu.
Jadi seperti akhir tapi saya nggak bisa patah ini agar sintetis ini. Iya. Nah Kak, Betul, Pak Reza. ngobrol lagi Iya nih, deh. akhirnya di 2009 belum beruntung untuk Belum. mewakili suara Iya, rakyat ya, iya. dan akhirnya di tahun 2014. 14 ya. 2014 ini kenapa memilih untuk mencoba berterjun lagi ke apa namanya pertarungan di pesta demokrasi di ini apa pileg nih? Ya karena keinginan dan menyatakan bulat kan gitu. Gagal itu kadang harus cukup sekali lah kalau bahasa kita kan, kedua nggak boleh lagi kan. Iya, jadi pelajaran ya. Pelajaran harus dapat lah dengan konsekuensi apapun. Ya alhamdulillah di 2019 terpilih gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Nah, Kakak selain apa namanya pengurus di apa namanya Iya. PKB ya kan? Ya. Kakak kan saya sering melihat nih di Oh, jalan nih. iya. Ini besar sekali nih. Salah satu lagi amanah yang Iya. dikasih sama Kak Zarkasi ini Iya. adalah Ketua GP Ansor ya. Kebetulan. Ketua GP Ansor Sumsel. Nah, Iya. kalau kita ngobrol-ngobrol soal GP Ansor itu pasti kita akan melihat dengan pakaian seragamnya Oh, yang gagah loreng. itu ya. Walaupun nggak ada gaji kan. Nah, itu ini hal yang menarik nih buat Iya. saya pengen tahu nih Kak. Ini gimana ceritanya Kakak itu bisa menjadi apa namanya Ketua GP Ansor? Apakah langsung blek di Ketua Sumatera Selatan atau seperti apa perjalanan karirnya Kak? Ini kalau diceritakan mungkin nggak cukup waktu kalendernya sampai akhir 365 ya. Oke. Di Ansor itu ya sekali lagi kan kakak saya ketua Ansor, di keluarga besar ketua Ansor, ada semua pengurus lah. Ayah saya pernah pengurus Ansor di zamannya Pak Anwar Malik waktu di tahun era 70-an ya, 70-an, 60-an. Nah, tapi di Ansor Sumsel ini kan berbeda. Saat sebelum saya bukan menceritakan Iya, flashback lah ya. Artinya Ansor, ada perubahan atau seperti apa gerakan-gerakannya? Ansor di Sumatera Selatan ini mendapatkan suatu teguran lah dari pusat, menjadi catatan dari pengurus pusat, ini harus dikarateker. Nah, saat sudah berbicara Ansor, ya saya nih ketika yakin dengan kebenaran fatwanya Kiai, fatwanya ketua, orang tua, ya kalau sudah nggak direspon di polisi kan ini kan udah jalurnya NU. Oh iya tadi kita cerita dikit nih ya. Habis Ah. nggak terima di polisi ya terus gimana? Iya, jadi Terus? saya melinirkan aja ini fatwanya Kiai sama orang tua ini. Kalau sudah di NU ya udah di NU terus kan garisnya. Saya sudah di IPMI, di IPNU. Di IPNU itu saya itu di tahun 2011 itu saya nggak hadir saat musyawarah. Musyawarah itu. Iya, saya nggak mau kan, saya sudah karena perintahnya Kiai Mudaris saat itu lewatnya anak beliau Gus Arif, katanya sampean harus hadir menjadi kalau nggak ketua sekretaris lah di IPNU Sumatera Selatan. IPNU Sumatera Selatan. Nah, saya sudah nikah, udah berpikir kebun dan Iya. lain-lain tadi kan. udah Oh beda iya, pikirannya Kak ya. ngapain lagi tak pikir balik ke organisasi Organisasi kan. lagi kan itu. Nah, ternyata berkendak lain. Saya dipilih saat musyawarah itu. Sebagai ketua IPNU. Ketua IPNU. Nah, ini jadi saya bilang ini walaupun sekali lari pun masih dikejar kan gitu. Ya udah saya ambil sekalian. Iya. Nah, kalau sudah di IPNU, sudah di PMI, ya mikirnya ya Ansor sekalian kan Iya, gitu. iya. Nah, Ansor di Sumatera Selatan stagnan saat itu. 10 tahun lebih itu tidak jalan. Artinya di karate Tidak kegiatan ya, tidak ada benar. kegiatan. Nah, saya ini kan bingung mau pintu mana ini masuk Ansor ini. Ya pelan-pelan aja. Saat itu ketua NU Pak Amri Siregar. Amri Pak Siregar. Ketemu sama Sekjen Pak Akil Ihrom, Sekjennya Pak Nusron Wahid. Saya nganter. Kata Pak Sekjen Pak Akil, Kiai katanya, siapa ini untuk menjadi ketua Ansor Sumsel yang cocok ke depan? Kalau sudah ngomong seperti itu kan saya menyingkir kan, Iya. pura-pura cuci tangan, pura-pura menghindar dari pertemuan orang dua Iya, itu. kita menjauh lah, Iya, mungkin menjauh ya. karena dia Nanti internal, iya. Takutnya apa gitu kan. Iya, benar-benar. Saya dengar dengan lantang kan orang Medan kan ngomongnya Iya, walaupun keras pelan, ya. kan. Ya itu yang cuci tangan cocok lah itu katanya. Itu ketahuan Ya itu kita loh. Kan walau Iya. pelan kan pasti kita Iya, tegur iya, kan iya, gitu. iya, iya. Iya, Iya. jadi langsung lah di situ Iya. langsung di karateker langsung Saya Kak Zarkasi. terus saya jadi sekretaris. Oh, sekretaris dulu ya Untuk menjadi ketua ini dia harus di musyawarah. di musyawarah. Proses musyawarah itu panjang. Saya mau buka saat itu. Saya ceritakan keras pertarungannya. Karena yang mohon maaf yang lama tidak Ya, benar. Artinya masih respon. punya keinginan kan dia dia. ada orang tidak merespon. Bayangkan ya,
ketika ada seorang kepala dinas, ada itu sekretaris dinas, ketua Ansor. Itu kayak saya ini dari kecil, dari orang tua berteman. Nah, ketika bupati merintahkan untuk milih yang lain, dan itu diperintah oleh paling atas. Iya, iya, Ya, benar, benar, saya nggak benar. nyebut lah ya. Iya, benar. Apa ya? Kepala daerah lah, Iya, ya. nangis dia. Saya ikhlas aja pokoknya. Saya yakin, insya Allah aku yakin apapun itu Medan harus kita kuasai, lapangan harus kita kuasai. Kan Oke, kalau siap, main siap. bola kaki kan, kalau bola udah di kaki kan pokoknya Iya, ya sebisa mungkin dipertahankan dan nyetak gol. Nyetak gol. Wah, Itu ini keren endingnya, ini. ya kan gitu Akhirnya aja. apa namanya, di tahun berapa itu jadi ketua GP Ansor? Saya setelah DPR pertama 2020 ya. 2015. 2015. Kan itu kan 2014 Ya, kan 14 akhir ya. sampai 2020. Itu di Karateker Kak ya. Caretaker. Udah langsung ke setelah Caretaker kan cuma 3 bulan. Pembentukan kan. saja Iya, Kak ya. Caretaker. Terus Konperwil, konferensi wilayah. Nanti 2015 sudah kita cetak Ansor Banser sebanyak mungkin di Sumatera Selatan. Nah, banyak ini kayaknya memang kawan-kawan sahabat catatan jurnalis. Iya. Baru beberapa bulan kemarin lah memang Iya. kondisi pandemi ini Iya. berpengaruh sekali terhadap Betul. pengkaderan Oh, Kak ya. iya. Pengkaderan apa Iya. namanya, warga NU Warga melalui NU, dari iya. Ansor ini. Mm-mm. Kemarin kan kita ada banyak apa namanya apa namanya Kak itu kemarin Kak? Di Baiat ya atau apa? Iya, pengkaderan DTD Diklat. DTD, Iya, Diklat ya, Diklat Diklat Ansor kan. Iya, Nah, Banser. itu sudah berapa banyak Kak apa namanya yang tergabung di Ansor nih Kak? Di Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan Kak? Kalau yang kami tahu ya setelah catat by name by address itu kurang lebih 20.000. Sudah Iya, 20.000 selama 5 tahun itu. selama 5 tahun itu. Mm. Nah, itu gimana sih perjuangannya bisa? Ini kan gini loh Kak. Iya. Apa namanya, Banser itu adalah organisasi masyarakat Iya. ya kan, Iya. yang memang butuh patriotisme Kak. Iya, Mereka ini hadir untuk bangsa dan Iya. negara, tapi mereka tidak dibayar. Oh. Nah, ini gimana Kak cara Kakak membangun bahwa kalian bergabung di apa Banser gitu? Jadi Gimana di Kak? Ansor dan di Banser ini sifatnya sederhana. Artinya apa? Kak. Jadi di Ansor ini kita sudah tahu kan berdiri itu 24 April 1934. Sejak perjuangan proklamasi awal untuk memerdekakan republik ini, insya Allah itu tidak lepas dari Ansor dan Banser. Nah, saat itu ya mulai dari perjuangan awal dan sampai sekarang itu tidak pernah berpikir, oh nanti kita di Banser ini gajinya sebulan berapa, nanti honornya dapat berapa. Tidak. Tapi kan ada hal-hal yang membuat semangat, artinya bangkit lah. Artinya untuk membangkitkan giroh atau semangat di perjuangan di Ansor dan Banser. Sederhana, fatwa-fatwa ulama lah yang membuat dingin hati para sahabat-sahabat Ansor Banser, membuat semangat erat kuat ketika ada berbicara kebangsaan, bicara NKRI. Ya Kiai Al-Mukarram, Kiai Wahab Hasbullah pernah mengatakan, kalau nanti katanya kira-kira bahasa beliau kan, orang NU atau santri NU itu mendapat kesusahan dalam perjuangannya dan tidak mendapatkan jalannya, tidak ketemu jalan, datang ke kuburan saya. Ini Iya. Mbak Wahab ngomong seperti itu. Iya. Nah, Kiai Hasyim Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan, siapa yang ngurusin NU, siapa yang ngurusin NU, sekali lagi dia akan kuanggap santriku, dan siapa yang kuanggap NU dan santriku, kudoakan insya Allah dia dan keluarganya husnul khotimah. Wow, luar biasa. Ini kan yang sekali. ngomong Kiai Hasyim, bos, Iya, iya. bukannya Ustadz Zarkasi, apalagi Ustadz Reza kan? Iya, benar. Ya repot Ini dong ini Ustadz. ulama kita semua, ini ulama tua Iya, kita semua. ulama yang sekelas Ini Tawasul. para bapak-bapak pendiri Nah, bangsa ini yang pendiri sudah. bangsa yang tidak diragukan keilmuannya, kewaliannya, insya Allah. Iya. Kalau yang ngomongnya Zarkasi, Ustadz Zarkasi, dari Ustadz mana? Reza Dari rambutan. Reza dari mana? dari Mariana. Dari Mariana. Sungai Rebo kan? Sungai- Nah, ini kan mulai ragu-ragu orang. ini kapan ngambil Kapan ustadznya jadi? ini? Nah, sekarang ada lagi fatwa atau bahasanya apa? Sekarang muncul itu Habib Lutfi bin Yahya mengatakan, nanti jikalau di akhirat nanti dia memiliki kiamat, saya mendapatkan jatah surga, kata Habib Lutfi.
ini kan Wantipres Iya, yang iya. tidak diragukan keilmuannya, kematangannya, Iya. segalanya. Iya. Tidak akan aku ambil surga tersebut sebelum sahabat-sahabat Ansor dan Banser dahulu masuk. Subhanallah. Itu nggak ada garansi bos di organisasi lain. Saya Iya. nantang. Iya, iya, iya. Ya mohon maaf, ada Iya, iya. nggak? Iya, iya, iya. Bisa menjadi Iya. ada seperti itu Iya, kan. seperti itu ini, iya. fatwa seperti itu. Nah ini timbul dan tumbuh di semua sahabat-sahabat Ansor Banser. Bayangkan aja 4 hari berlatih tidak mendapatkan apa-apa kecuali doktrin-doktrin tentang kebangsaan, tentang mencintai NKRI, tentang mencintai para ulama. Tidak ada mempersatukan yang sudah mungkin ada corak-corak untuk bercerai. Hanya itu doktrinnya. Merajut kebinekaan. Merajut kebinekaan. Ideologi Pancasila harus taat pada pemerintah yang sah. Tidak ada bicara apa-apa kepentingan politik, tidak ada. Mendapatkan duit pun tidak ada selama proses pengkaderan itu. Iya. Malah keluar duit bos. Iya. Iya harus Ya, bayar kita kan. harus membangun koordinasi Iya. kepada teman-teman agar bisa kita bersilaturahmi. Harus. Setidaknya itu hal yang pertama kita siapin, Kak ya. Betul. Mm-mm. Nah, alhamdulillah pelan-pelan di 17 kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan, 240-an kecamatan dan kurang lebih di 3.000 desa. Sebagian besar sudah terbentuk. Luar biasa sekali nih kawan-kawan. Siap. Kalau kamu minat gabung di Banser nih, kayaknya kamu harus mengikuti nih obrolan kita hari ini. Insya Allah, semoga menjadi kebaikan. Semoga jadi keberkahan. kebaikan. Amin. Iya, benar. Nah, Kak, ngobrol lagi nih Kak Siki, Kak. Sekarang kan alhamdulillah nih, selain dimandatkan sebagai duduk di sebagai kursi wakil rakyat, Ya. Kakak juga nih menduduki sebagai wakil ketua DPRD nih di Bumi Betul. Sedulang Sudung nih. Ya. Waktu di 2014 2019 itu sebagai anggota Ya, biasalah kita anggap Kak ya. biasa. Anggota biasa dan sekarang duduk sebagai wakil. Saya Nah, pengen tahu nih bedanya apa, Kak? Ya jujur saya katakan secara implisit, Iya. kepuasan membangun daerah itu lebih besar artinya. Lebih kewenangan untuk membangun daerah ataupun dapil ataupun Banyuasin dalam konteks luas itu lebih bermakna. Tidak bisa disamakan, mohon maaf, dengan anggota lah bahasanya itu. Kewenangannya. Kak ya. Dan ini gimana nih? Waktu sudah jadi wakil DPR nih, tuntutan masyarakat lebih besar nggak nih? Ya pasti. Iya kan? Pasti. Iya, kalau Iya, kemarin karena tahu minta, kan. iya, kalau kemarin minta jalan setapak, ini minta Iya. jalan poros ya Iya, mungkin ya. jalan poros 2 tapak dan 3 tapak. Aduh. Cocok. Nih Kak, salah satu lagi nih Kak, Apa? kepada pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat yang terkait Iya. Ansor dan kemajuan Banser, kira-kira harapan Kakak nih sebagai ketua GP Ansor Sumatera Selatan seperti apa, Kak? Ya, saya berpesan artinya dengan pemerintah baik di tingkat kabupaten dan provinsi. Insya Allah tidak ada ruginya ketika bekerja sama dengan Ansor dan Banser. Karena yang ada di pikiran Ansor dan Banser itu ya artinya untuk Bela negara, bela negara, membantu pemerintah. Sekalipun nggak diperintah, ini udah melaksanakan, insya Allah. Apapun itu menjadi masalah masyarakat sekitarnya adalah masalah Ansor dan Banser. Mengawal para kiai. Coba lihat ketika ada kepala daerah turun, itu nggak digaji semua, tapi dengan gagahnya mereka di Iya. depan. Itu coba kalau ada yang nembak kan pasti kena Banser dulu kan? Iya, iya benar. Baru ajudan dan lain-lain. Ya kita udah tahu lah, kita kembali. Masjid ini adalah tempat untuk berceramah, untuk mengajarkan kebaikan. Kalau ada masjid yang keras, yang ingin memberontak, ya pasti Banser parah, pasti duluan. Jadi ini harus diluruskan. Banser mengusir ulama atau kiai itu ya ada. Karena ya ulama yang kiainya mungkin ngajak pemberontakan, ngajak keras, menentang, kan tidak diajarkan di situ. Islam tidak mengajarkan Tidak tentang bagaimana menolak seperti itu, Kak ya? Insya Allah tidak seperti itu. Ya framing yang dibangun ya sah-sah saja, tapi kan dibuktikan kecintaan NKRI, kecintaan para ulama ini bukan hanya sekarang, tapi jauh sebelumnya dari 1926, 1934 dan seterusnya. Oke, sahabat catatan jurnalis, luar biasa sekali nih, kita ngobrol dari zamannya Kak Zarkasi SMA sampai sekarang beliau sudah menduduki sebagai wakil DPRD di Kabupaten Banyuasin, Bumi Sedulang Sudung. Begitu banyak sekali pengalaman dari beliau yang bisa kita petik sehingga memang bisa kita implementasikan bagi kehidupan kita sehari-hari, bagaimana menjadi seorang yang patriotisme, peduli terhadap bangsa dan negara melalui organisasi-organisasi yang benar, organisasi-organisasi yang memang bisa
kita yakini sebagai salah satu organisasi yang bisa sama-sama menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Amin. Wih, ini luar biasa kali. Kak Zarkasi, kayak Siap. terima kasih nih udah ngobrol diundang dan Oke. tahu nggak ini kawan-kawan sobat catatan Iya. jurnalis, ini meja kerjanya beliau Ampun. ini. Siap, siap, siap. Udah bersedia kita pakai nih untuk ngobrol Iya. kita hari ini. Siap. Saya Riza Palepi dan Kak Ahmad Zarkasi. Terima kasih Kak dan sampai jumpa. Terima kasih Dinda Reza atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Asik. Oke, Terus terima kasih Kak koordinasi. Zar. Thank you. Siap, Terima thank kasih. you. Yes, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.